Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, saya Dr. Indah Dewi Megasari SHI MHI selaku dosen tetap pada program Studi Ilmu Hukum S1 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Hukum Keluarga. Mata kuliah Hukum Keluarga merupakan mata kuliah wajib yang harus diperoleh setiap mahasiswa. Program studi ilmu hukum. Mata kuliah Hukum Keluarga ini berbobot 2 SKS dan dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan. 14 pertemuan diantaranya yaitu tatap muka, penyampaian materi, dan 2 pertemuan terakhir dilakukan untuk ujian tengah semester serta ujian akhir semester. Adapun capaian pembelajaran lulusan mata kuliah Hukum Keluarga ini diantaranya: yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan juga inovatif. Yang ketiga, mampu menguasai dengan baik atas hukum keluarga dan juga sistem hukum yang ada di Indonesia. Dan yang keempat, mampu menelaah dan juga menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis. Yang utama dalam proses pembelajaran mata kuliah Hukum Keluarga yaitu terdiri dari DII, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery yaitu memberikan sapaan kepada mahasiswa, kemudian memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh oleh mahasiswa dalam sistem SIA Uniska. Kemudian untuk interaction yaitu dengan dilakukannya tanya jawab, kemudian diskusi, serta pemecahan masalah. Serta asesmen yang terdiri dari asesmen formatif yaitu nilai presentasi selama di kelas, kemudian keaktifan, sikap, serta ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dan juga model pembelajaran yang diterapkan yaitu pertama metode presentasi interaktif, yang kedua demonstrasi, dan yang ketiga kolaborasi kelompok. Serta referensi yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah Hukum Keluarga ini yaitu terdiri dari book chapter karya saya yang berjudul Hukum Keluarga, kemudian buku karya dari penulis lain yang berkaitan, serta artikel jurnal terkini. Adapun mata kuliah yang dibahas, pertama, konsep dasar hukum keluarga, asas dan prinsip hukum keluarga. Kedua, sejarah perkembangan hukum keluarga di Indonesia. Ketiga, sumber hukum keluarga dan sistem hukum keluarga nasional. Keempat, perkawinan menurut hukum positif di Indonesia serta syarat dan sahnya perkawinan. Kelima, pencegahan dan pembatalan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri. Keenam, harta bersama dan harta bawaan serta perjanjian perkawinan. Ketujuh, kedudukan anak dalam hukum, hak anak dan perlindungan anak. Kedelapan, pengangkatan anak, perwalian. Kesembilan, kekuasaan orang tua. Kesepuluh, perceraian, akibat hukum perceraian. Kesebelas, nafkah dan pemeliharaan anak. Ke-12, penyelesaian sengketa hukum keluarga. Ke-13, analisis putusan pengadilan hukum mengenai hukum keluarga. Ke-14, penyusunan legal opinion dalam perkara hukum keluarga. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa akan diberikan pemahaman kritis berkaitan dengan kasus ataupun fenomena isu yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan hukum keluarga ini. Berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah Hukum Keluarga, yaitu pertemuan ke-7 tentang kedudukan anak dalam hukum keluarga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita pertemuan kuliah yang ke-7 ya, dengan mata kuliah adalah Hukum Keluarga. Di mana pada pertemuan ini nantinya kita akan membahas tentang kedudukan anak dalam hukum keluarga. Oke. Sebelum itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Selesai. Ya, apa kabar hari ini teman-teman? Baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai perkuliahan, saya harapkan kalian untuk mengabsen kehadiran pada hari ini. Ya, terima kasih sudah absen pada hari ini menggunakan scan barcode. Selanjutnya materi yang akan kita bahas yaitu tentang status hukum anak, hak-hak anak, dan hubungan hukum orang tua dan anak. Sebelum kita melanjut kepada materi ini, apakah ada yang ingat tentang materi kita minggu lalu? Saya Bu, baik materi penjelasan Ibu pada minggu lalu itu berkaitan tentang harta bersama, harta bawaan, dan sengketa harta perkawinan. Ya, bagus Sarvina atas penjelasannya tadi. Ada yang bisa menjelaskan apa itu harta bersama, harta bawaan, dan sengketa dalam perkawinan? Saya bisa menjelaskan, Bu. Harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, sedangkan harta bawaan merupakan harta yang dibawa masing-masing pihak sebelum perkawinan. Dan untuk yang terakhir, sengketa harta perkawinan adalah perselisihan hukum antara suami istri mengenai kepemilikan, penguasaan, pembagian, atau pengelolaan harta yang berkaitan dengan perkawinan. Ya, terima kasih Dika atas jawabannya, good job. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya harta bersama adalah kekayaan yang diperoleh selama perkawinan itu berlangsung. Menurut pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan itu terjadi, maka itu dinamakan adalah harta bersama, ya. Selanjutnya harta bawaan yaitu harta yang diperoleh yang dimiliki oleh masing-masing suami atau istri sebelum perkawinan itu terjadi. Contohnya adalah seorang duda dan seorang janda. Nah, masing-masing mereka memiliki harta, maka itu namanya adalah harta bawaan, ya. Nah, itu tidak termasuk kepada harta bersama. Terdapat dalam pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Nah, sedangkan perselisihan dalam perkawinan hartanya adalah antara suami istri atau pihak lain mengenai kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan atau pembagian harta yang berkaitan dengan perkawinan dan terdapat perselisihan di dalamnya. Maka itu dinamakan harta sengketa dalam perkawinan. Nah, biasanya itu terdapat dalam pasal 35, 36, dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Ya, masuk kepada pembahasan selanjutnya yaitu pengertian anak dalam perspektif hukum. Nah, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai batas usia tertentu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Adapun pengaturan yang mengatur tentang anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Kalian sudah berusia 18 tahun? Berarti kalian tidak disebut sebagai anak. Nah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, pasal 42, anak adalah yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, maka itu disebut dengan anak. Sedangkan menurut KUH Perdata yang mengatur hubungan keperdataan anak dengan keluarga. Pembahasan selanjutnya yaitu berbicara tentang status hukum anak. Yang dimaksud dengan status hukum anak adalah
berkaitan dengan kedudukan anak dalam hubungan keluarga dan akibat hukum yang timbul. Nah, status anak itu meliputi satu adalah anak sah, kedua anak yang lahir di luar perkawinan, ketiga anak angkat, keempat adalah anak dalam perwalian. Selanjutnya kita akan berbicara tentang hak-hak anak dalam hukum Indonesia. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hak utama anak dia meliputi hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan identitas, hak memperoleh pendidikan, hak mendapatkan kesehatan, hak memperoleh perlindungan, hak mendapatkan pengasuhan, dan yang terakhir adalah hak menyampaikan pendapat. Nah, hak untuk hidup adalah hak dasar yang melekat pada setiap anak untuk mempertahankan kehidupannya, sehingga dia bisa memperoleh perawatan serta mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Nah, contohnya itu bisa kita lihat hak untuk hidup anak memperoleh makanan gizi yang cukup. Nah, seperti kalian ini kan Ibu lihat gizinya terpenuhi oleh orang tua. Yang kedua, anak mendapatkan tempat tinggal yang aman. Di rumah kalian tempat tinggalnya aman? Alhamdulillah. Yang ketiga, anak harus memperoleh perawatan sejak dalam kandungan. Jadi kalian dari dalam kandungan orang tua itu sudah dirawat oleh orang tua kalian. Nah, bisa kita lihat dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Nah, selanjutnya adalah hak mendapatkan identitas. Hak mendapatkan identitas adalah hak anak untuk memperoleh pengakuan secara hukum atas keberadaannya, termasuk hak anak memiliki nama, akta kelahiran, kewarganegaraan, dan hubungan keluarga yang jelas. Seperti kalian ini kan punya nama masing-masing kan? Nah, contohnya adalah anak mendapatkan akta kelahiran. Punya akta kelahiran semua? Alhamdulillah, berarti ya kalian sudah memiliki hak identitas terhadap diri kalian ya. Nah, selanjutnya adalah anak memiliki nama yang tercatat secara resmi. Nah, nama kalian itu tercatat tidak di kartu keluarga? Nah, berarti sudah kalian termasuk hak yang mendapatkan identitas. Selanjutnya adalah anak yang memperoleh status kewarganegaraan. Nah, sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 5, bahwasanya setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraannya. Selanjutnya adalah hak memperoleh pendidikan. Anak berhak memperoleh pendidikan untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta kepribadiannya. Contohnya adalah ketika kalian memperoleh fasilitas pendidikan yang layak ya. Nah, selanjutnya adalah hak memperoleh kesehatan ya. Ketika kalian memperoleh kesehatan adalah hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, perawatan gizi, dan lingkungan yang mendukung agar anak dapat tumbuh secara sehat. Contohnya ketika kecil kalian mendapatkan imunisasi, betul? Oke. Dan anak mendapatkan makanan bergizi. Kalian makannya bergizi tidak? Bergizi. Oke, saya lihat kalian memang sehat-sehat orangnya ya.
Selanjutnya adalah sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana hak mendapatkan kesehatan tersebut dijamin bahwasanya sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Yang kelima adalah hak memperoleh perlindungan, di mana hak anak untuk dilindungi dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, dan tindakan yang dapat membahayakan keselamatan serta perkembangan anak. Contohnya bisa kita lihat anak itu harus dilindungi dari kekerasan fisik dan psikis ya. Nah, selanjutnya anak tidak boleh dipekerjakan dalam pekerjaan yang berbahaya. Yang keenam adalah hak mendapatkan pengasuhan, yaitu pengasuhan untuk anak, yaitu memperoleh kasih sayang, pemeliharaan, bimbingan, pendidikan, dan perhatian dari orang tua atau pihak yang bertanggung jawab. Contohnya bisa kita lihat bahwasanya kalian saat ini tuh udah dirawat dan diasuh oleh orang tua kalian dengan baik. Dan juga kalian memperoleh bimbingan moral dan pendidikan dari pengasuhan. Berdasarkan dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwasanya setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali ada alasan atau aturan hukum yang sah. Nah, yang terakhir adalah hak menyampaikan pendapat. Kalian sebagai seorang anak untuk mengemukakan pikiran, baik itu perasaan dan pandangan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan diri kalian, serta mendapatkan penghargaan sesuai dengan dirinya dan usia dan tingkat kematangannya. Contoh, dapat menyampaikan pendapat dalam keluarga. Biasanya pendapat kalian tuh dihargailah dalam keluarga kalian. Alhamdulillah. Dan juga pendapat kalian itu dapat memproses pengambilan keputusan yang menyangkut diri kalian. Misalkan kalian bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Nah, terdapat dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwasanya setiap anak itu berhak menyampaikan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya. Selanjutnya adalah hak anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Adapun meliputi yang pertama adalah hak sipil. Apa saja hak sipil? Contoh, identitas diri. Kalian pasti memiliki KTP, ya kan? Yang kedua adalah akta kelahiran. Kalau sudah anak-anak sekarang tuh rata-rata udah punya akta kelahiran ya. Yang ketiga adalah hubungan keluarga. Nah, selanjutnya hak pengasuhan. Harus mempunyai kasih sayang dari orang tua. Nah, orang tua kalian semua insya Allah sayang dengan kalian ya. Makanya sudah mendapatkan pendidikan yang layak, rumah tinggal yang layak, ya kan? Dan lingkungan yang harmonis. Selanjutnya, perlindungan keluarga. Kalian pasti dilindungi oleh keluarga kalian. Yang ketiga, hak pendidikan. Mendapatkan pendidikan dan pengembangan diri. Nah, yang keempat adalah hak perlindungan. Bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Oke.
Selanjutnya kita berbicara tentang prinsip perlindungan anak. Nah, prinsip utamanya yang pertama adalah kepentingan terbaik bagi anak, best interest of the child. Yang kedua adalah non-diskriminasi. Yang ketiga, hak untuk hidup dan berkembang. Yang keempat, kita harus memberikan penghargaan terhadap pendapat anak. Nah, dalam hubungan hukum orang tua dan anak, dalam hukum Indonesia, hubungan hukum antara orang tua dan anak diatur antara lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya pasal 45 sampai dengan pasal 49. Pasal 45 menegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Nah, sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak juga mengatur hak-hak anak serta kewajiban orang tua dalam memberikan perlindungan dan pengasuhan demi kepentingan terbaik bagi anak. Maka hubungan hukum antara orang tua dan anak itu sudah diatur di dalam pasal dan undang-undang tersebut. Berbicara tentang kekuasaan orang tua terhadap anak, nah meliputi pertama adalah pengasuhan. Kalian mendapatkan pengasuhan dari orang tua. Yang kedua adalah pendidikan. Nah, orang tua itu mempunyai kekuasaan terhadap pendidikan kalian. Makanya kalian kan dari SD, SMP, SMA disuruh untuk sekolah. Nah, itu adalah bukti kekuasaan orang tua terhadap anak dalam hal pendidikan. Yang ketiga adalah perlindungan anak. Yang keempat, pengelolaan kepentingan anak. Kekuasaan orang tua juga harus dilakukan dengan tanggung jawab. Menyekolahkan anak berarti orang tua bertanggung jawab untuk membayarkan SPP kalian. Betul? Betul. Ya, dan kalian juga mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Betul? Betul. Nah, kalau itu sudah terpenuhi, maka akan ada masa berakhir terhadap kekuasaan orang tua kepada anak. Adapun kekuasaan orang tua itu dapat berakhir apabila anak telah dewasa atau telah berumur 19 tahun. Yang kedua, anak sudah menikah walaupun dia belum mencapai umur 19 tahun. Orang tua akan dicabut kekuasaannya apabila mendapatkan putusan pengadilan berdasarkan pasal 49. Nah, pencabutan kekuasaan orang tua dapat dilakukan apabila melalaikan kewajiban, melakukan kekerasan, dan membahayakan kepentingan anak. Nah, oleh karena itu, apabila orang tua bisa membahayakan kepentingan anak, maka berakhirlah masa kekuasaan orang tua terhadap anak. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Adapun kesimpulannya, yang pertama adalah anak memiliki kedudukan hukum yang dilindungi oleh negara. Yang kedua, status hukum anak menentukan hubungan keperdataan dengan orang tua. Yang ketiga, anak memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh keluarga dan negara. Yang keempat, orang tua memiliki kewajiban hukum untuk memelihara dan melindungi anak. Ya, berdasarkan kesimpulan yang sudah saya sampaikan,
Apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? Saya, Bu. Tadi kan Ibu ada menjelaskan mengenai the best interest of the child. Nah, saya ingin bertanya, Bu, bagaimana penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi si anak dalam penyelesaian perkara hukum yang melibatkan si anak tersebut? Begitu, Bu. Ya, terima kasih Dina atas pertanyaannya, sangat menarik karena membahas tentang the best interest of the child. Jadi, berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dalam menyelesaikan perkara hukum yang melibatkan anak diterapkan dengan menempatkan hak anak, kebutuhan, keselamatan, dan perkembangan anak sebagai pertimbangan utama. Nah, dalam setiap keputusan yang diambil oleh orang tua, baik itu aparat penegak hukum maupun pengadilan, itu harus sesuai dengan hukum positif yang ada di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pasal 3 menjelaskan bahwasanya perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, contohnya bisa kita lihat. Dalam hal perceraian. Nah, ketika perceraian terjadi, hakim tidak hanya mempertimbangkan kepentingan orang tua ya, ibu dan ayah, tetapi hakim juga melihat apakah siapa yang paling mampu memberikan pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan bagi anak. Nah, berdasarkan dari hal tersebut, adapun yang harus kita lihat terhadap prinsip the best interest of the child, bahwasanya diterapkan dengan menjadikan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap penyelesaian perkara hukum. Nah, prinsip ini diwujudkan melalui perlindungan hak anak, memberikan pengasuhan yang layak, penyelesaian perkara yang ramah terhadap anak, serta pengambilan keputusan yang menjamin tumbuh kembang dan masa depan anak. Nah, saya rasa itu jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh Dina. Ya, sekian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan berkah, manfaat, serta maghfirah dari Allah. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.